Halo teman-teman semua, perkenalkan kami dari grup 4 pada mata kuliah Bisnis Internasional yang diampu langsung oleh Bapak Teguh Budianto. Sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama, Nuratri Ifat. Anggota kelompok kami yang kedua adalah Milenia Mudila. Selanjutnya, Litasha Yauri. Anggota kelompok kami yang keempat adalah Joyce F. Kandai. Dan anggota kelompok terakhir adalah Maria Areta. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang hasil diskusi kami tentang bisnis internasional strategi. Globalisasi telah membawa salah satu warisan budaya Indonesia yaitu batik masuk dan dikenal di kancah internasional. Tetapi globalisasi juga telah merusak salah satu habitat ekosistem di tengah lingkungan masyarakat yaitu air dikarenakan limbah rumah tangga. Pemakaian deterjen tentu saja menyebabkan air mengandung banyak sekali ikatan hidrokarbon yang bisa mematikan biota air. Hal ini membuat kelompok kami memunculkan inovasi baru, yaitu deterjen dengan menggunakan bahan alami tumbuhan lerak yang mengandung 0% bahan kimia dan menjadi solusi yang sangat tepat untuk mengurangi pencemaran ekosistem air. Selain menjadi solusi pencemaran lingkungan, kehadiran lerak organic cleanser dengan keunggulan daya ikat pewarna yang sangat baik menjadi nilai tambah bagi deterjen ini, dikarenakan kain khas budaya Indonesia seperti batik dan tenun telah berhasil masuk ke kancah internasional, dan LOC sangat cocok untuk digunakan oleh produk ini, dan keunggulan yang jarang dimiliki oleh produk lain, kami optimis bahwa lerak organic cleaner akan menjadi salah satu kesuksesan besar untuk bangsa Indonesia. Selanjutnya, kami akan membahas tentang startup international business, di mana kami telah mengetahui bahwa inovasi kami bertujuan untuk mengurangi pencemaran lingkungan dan menjaga warisan budaya Indonesia. Maka selanjutnya kami akan melakukan research and development activity untuk menemukan dan mengembangkan produk baru kami dari segi versi dan kualitas. Perusahaan dapat melakukan riset sederhana dengan menggunakan internet, dengan membuka fitur Google Trend dan memasukkan kata kunci yang sesuai dengan produk kita untuk mengetahui negara mana yang cocok dengan produk kita. Setelah itu, kita dapat melakukan seleksi ulang dengan membandingkan peluang serta ancaman per negaranya. Yang kedua, kami dapat membuka dan memahami database dari Badan Pengembangan Ekspor Nasional atau BPEN yang merupakan lembaga pengelola ekspor untuk melakukan koordinasi dalam pengembangan produk. Yang terakhir, kami harus memperhatikan kualitas produk dan memastikan bahwa produk telah sesuai dengan selera dan standarisasi negara yang dituju sebelum melakukan ekspor. Pengembangan produk berupa desain ulang logo dan kemasan dilakukan untuk membuat branding baru. Lalu, pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana cara kami untuk menjaga inovasi baru produk kami? Yang pertama, kami akan tetap menjaga kualitas produk kami untuk mempertahankan loyalitas pelanggan sehingga inovasi pengembangan produk kami selanjutnya akan tetap diminati oleh para konsumen. Yang kedua, melalui pengembangan kegiatan research and development, perusahaan dapat memperoleh hak paten untuk produk baru yang telah dikembangkan. Dengan ini, perusahaan dapat melindungi produk barunya dan mendapat berbagai keuntungan jangka panjang. Yang ketiga, mendaftarkan merek dagang yang berupa logo dan nama produk serta perusahaan agar menjamin kepastian hukum atas merek apabila terjadi sengketa dan mencegah plagiarisme oleh kompetitor lain. Karena dengan memiliki merek yang terdaftar di Ditjen Kemenkumham, maka pihak yang ingin menggunakan merek perusahaan harus meminta izin dan memberikan royalti. Selanjutnya, merek juga harus didaftarkan di berbagai negara agar merek tersebut dapat diketahui dan dikenal negara lain. Setelah itu, kami melakukan beberapa pengembangan dari desain ulang kemasan logo dan kami memilih Malaysia sebagai negara tujuan kami karena setelah melalui riset yang panjang, ternyata pasar Malaysia merupakan pasar yang sangat dan paling cocok dengan produk kami.
Selanjutnya, kami akan membahas tentang starting new international business. Untuk memulai bisnis baru, hal yang pertama kali kami lakukan adalah membuat dan menetapkan visi dan misi perusahaan kami sebagai berikut. Setelah menetapkan visi dan misi perusahaan sebagai tujuan utama, maka hal yang harus dilakukan adalah menetapkan international business strategy. Dan kelompok kami memilih marketing mix, di mana strategi ini menggabungkan 4 komponen penting dalam bisnis, yaitu place, promotion, price, dan product. Yang akan kami bahas satu persatu. Yang pertama, place. Kami memilih ibu kota Malaysia yaitu Kuala Lumpur, khususnya menjual di beberapa pusat perbelanjaan yang ramai oleh pelanggan menjadi tujuan utama kami dengan pertimbangan aspek kemampuan daya beli masyarakat yang tinggi dan aspek kebiasaan serta adat yang hampir sama dengan di masyarakat Indonesia. Malaysia juga sedang mengalami krisis air bersih dikarenakan 80% sungainya tercemar, sehingga diharapkan nantinya produk ini dapat disukai oleh masyarakat luas dan didukung oleh pemerintah. Semakin meningkatnya penggemar batik, tenun, dan kain asli Indonesia lainnya di mancanegara ternyata tidak diimbangi oleh edukasi tentang perawatan kain, dan LOC menjadi solusi pertama untuk menjaga keawetan dari kain-kain yang memiliki harga jual tinggi dengan menawarkan deterjen dengan ekstrak lerak yang sangat ramah lingkungan dan menjadi satu-satunya sabun cuci tanpa bahan kimia. Kami yakin bahwa dengan keunggulan yang dimiliki serta konsep ramah lingkungan yang dijunjung, maka akan membawa Lerak Organic Cleaner pada kesuksesan. Tingkat pajak yang diterapkan untuk produk sebesar 6% membuat persaingan semakin kompetitif. Berdasarkan survei internal yang kami lakukan, ternyata produk sejenis memiliki harga pasaran di kisaran Rp25-Rp35, sehingga kami sepakat untuk menjual produk sebesar Rp28,3 Malaysia atau sekitar Rp100.000 yang merupakan harga yang sangat relevan dan siap bersaing di pasar. Dan menjadi strategi prices yang paling cocok. Selanjutnya, untuk strategi promosi, kami berencana untuk melakukan promosi melalui media sosial, melalui platform Facebook, Instagram, Twitter, dan lain-lain. Selanjutnya, kami dapat membuat website resmi berbayar yang didesain menarik dan unik. Selanjutnya, kami